sahabat kakak, dimanapun teman-teman semua berada. Tentunya udah lama banget kita tidak melakukan Instagram Live, dan senang sekali nih bisa melakukan Instagram Live bersama teman-teman semua. Halo, halo, halo. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain untuk masuk. Hari ini agak spesial nih tentunya, karena agak sedikit berbeda. Biasanya kan kalau Instagram Live biasanya ngobrol-ngobrol di sesi, ada ngobrol cerita hebat sama teman-teman komunitas ataupun juga ya kakak Wardi. Nah, kalau saat ini teman-teman, semoga teman-teman dimanapun sudah menunggu-nunggu, halo menunggu-nunggu acara ini. Jadi selamat datang di Instagram Live Yayasan Kokalbe, dan terima kasih sudah bergabung nih. Nah, siang hari ini aku Koirun Mumpuni, program spesialis di Yayasan Kokalbe, akan menemani teman-teman sahabat kakak semua sebagai host, dan kita di sini akan sama-sama berbagi nih pengalaman atau mendengarkan pengalamannya YKK Wardi gitu ya, tentang seleksi beasiswa Jitu. Nah, mungkin masih banyak nih beberapa yang di sini masih belum tahu beasiswa Jitu apa gitu ya. Beasiswa Jitu ini adalah salah satu program pendidikan unggulan dari Yayasan Kokalbe yang bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang mandiri, memiliki karakter jitu, disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul, agar dapat mengembangkan dan melakukan perubahan positif nih di daerah asalnya. Nah, setiap tahunnya tentunya beasiswa jitu ini menarik banyak peminat. Kayak tahun lalu aja hampir 4.000 kan penerima pendaftarnya gitu ya. Namun masih banyak nih beberapa yang masih merasa belum paham nih Kak, gimana ya tahapan seleksinya ya, gimana sih cara mempersiapkan diri gitu ya untuk bisa benar-benar lebih percaya diri dalam seleksinya gitu. Nah, di sesi ini kita akan coba ulik gitu ya, lebih dalam lagi, dan aku sendiri nggak akan sendirian untuk ngebahasnya. Kita akan dengar langsung pengalaman seleksi beasiswa Jitu dari Wardi YKK Jitu yang akan menjadi narasumber kita. Jadi mereka ini adalah salah dua dari yang terpilih tahun lalu yang lolos seleksi menjadi penerima beasiswa Jitu. Nah, nggak sabar banget ya, ada dua orang. Kita akan dengarkan dari Chelsea adalah salah satu awardee kita dari Maluku, dan juga ada Widya yang berasal dari Gorontalo. Nah, kita akan tunggu mereka akan bergabung nih. Kita panggil juga. Halo, hai semuanya. Halo. Halo Kak. Hai. Apakah suaraku terdengar? Yes. Lagi di luar ya? Kok suaranya agak? Iya Kak. Suaraku lagi di luar, soalnya di sini di Jogja lagi hujan, hujan deras banget. Oke. Ini kita lagi tunggu Chelsea biar masuk juga. Mana nih? Udah masuk belum Chelsea? Di kamu Chelsea udah ada belum, Widya? Belum ada Kak. Oke, let's say kita invite ulang. Dia left. Mungkin internetnya kurang. Oke, kita coba tunggu lagi ya. Wah, apa kabar Widya hari ini? Alhamdulillah kabarku baik banget Kak hari ini gitu. Oke, alhamdulillah kalau gitu, senang dengarnya. Halo Chelsea udah bergabung belum? Sudah kalau dia. Oh, udah. Oke, halo Chelsea, apa kabar? Koirun baik, Kak. Puji Tuhan baik. Lagi di mana nih sekarang? Lagi di kos atau di luar? Lagi di kos, Kak. Oke. Kebetulan libur weekend.
Oke deh. Nah, di hari ini kita akan dengerin nih Chelsea dan juga Widya. Mereka akan berbagi pengalaman seputar perjalanan mereka, seleksi beasiswa gitu, strategi mereka dalam menghadapi tahapan seleksinya apa aja, dan juga tips dan trik dapat lolos dalam seleksi beasiswa jitunya. Nah, jika teman-teman sedang menonton ya dan punya pertanyaan, silahkan banget bisa tulis langsung di kolom Q&A ataupun silahkan komen ya selama sesi ini. Jadi nanti kita bisa saling diskusi dan gak hanya satu arah. Jadi teman-teman bisa lebih tahu nih tentang program beasiswa Jitu dan bagaimana kalian bisa nanti menjalankan proses seleksinya. Oke nih, gak sabar. Tentunya boleh dong, mungkin boleh dari Chelsea dulu kenalan. Chelsea sekarang ini sedang berkuliah di mana, asal dari mana, aktivitasnya apa nih? Silahkan. Oke Kak, makasih. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Novita Chelsea Lodar, teman-teman bisa panggil aku Chelsea. Saat ini aku berkuliah di Telkom University Surabaya, jurusan Data Science. Sekarang aku semester 4 dan kesibukan aku saat ini tuh aku aktif ikut beberapa kompetisi dan juga join organisasi. Makasih, sekian dari aku. Oke, jadi sekarang Chelsea dari Maluku, tapi kuliahnya di Surabaya, betul ya, Chel? Ya bener Kak, aku asalnya dari Maluku. Nah, berarti waktu pas masuk beasiswa gitu, pas mendaftar, itu kamu semester berapa? Waktu daftar itu aku semester 2 Kak, jadi udah jalan perkuliahan. Oke, jadi masuknya pas semester 3 ya, berarti jadi penerima beasiswanya. Benar Kak, jadi aku jadi ordigi itu dari semester 3. Oke, berarti kayak tahun lalu ini masa-masa di mana Chelsea lagi mendaftar kali ya, Chel, ataupun sedang mempersiapkan pendaftaran. Benar, jadi kayaknya bener deh, kayaknya setahun yang lalu kayaknya aku sedang struggle-strugglenya buat daftar beasiswa gitu. Oke deh, kalau gitu nanti kita dengar ceritanya kamu ya, lebih lebih panjang tentunya. Terima kasih Chelsea. Kita sekarang ke Widya. Widya boleh cerita dan perkenalkan dirinya? Baik, terima kasih Kak Khairun. Halo teman-teman semuanya. Salam kenal, aku Widya Nindya Zahira, biasa dipanggil Widya. Aku asalnya dari Gorontalo. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 akuntansi di UPN Veteran Yogyakarta. Jadi saat ini aku berada di Yogyakarta. Sekarang aku sudah di semester 2, alhamdulillah gitu. Dan untuk kesibukanku, aku lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan dan juga organisasi gitu Kak Hoirun. Oke, nah berarti beda ya Widya ya sama Chelsea. Kalau Chelsea waktu itu masuk program beasiswa gitu itu pada saat sudah menjadi mahasiswa aktif ya. Kalau Widya sendiri adalah dari awal banget ya, semester 1 berarti ya. Iya benar Kak. Widya baru lulus atau gap year? Boleh cerita sedikit? Oh oke. Kebetulan saat itu tuh aku gap year dulu Kak. Jadi saat posisi aku mendaftar beasiswa gitu ini, aku gap year sedang mempersiapkan kuliah dan juga mencari beasiswa gitu Kak. Oke, jadi berarti teman-teman semua yang lagi nonton, kalau kalian gap year, kalian masih bisa daftar. Ataupun kayak Chelsea yang sudah mahasiswa aktif juga bisa daftar. Ataupun teman-teman yang lagi sekarang kelas 12 ya, yang udah mau lulus, itu juga bisa daftar ya untuk beasiswa gitu. Karena beasiswa gitu diperuntukkan untuk jenjang pendidikan tinggi, diploma 3, diploma 4, ataupun sarjana gitu. Nah, berarti ini anak-anak rantau ya, pada kangen rumah nggak nih, Widya sama Chelsea? Chelsea kangen ke Maluku atau gimana? Kangen banget sih Kak aku. Karena kayak udah hampir 2 tahun kan ngerantau di sini, jadi kayak bener-bener kangen banget gitu. Oke, kalau Widya gimana, Gorontalo ke Jogja jauh banget ya? Iya Kak, lumayan jauh dan pastinya kangen banget ya, apalagi ini Ramadan kayak gini, kangen buka puasa bareng sama keluarga gitu ya Kak. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton juga, beasiswa Jitu ini punya target provinsi yang spesifik ya. Seperti Widya dan juga Chelsea, Widya dan Chelsea itu berasal dari provinsi target kami. Jadi ada 21
provinsi target ya, ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Nah, salah duanya ada di Gorontalo menjadi target dan juga Maluku menjadi target. Jadi kalau teman-teman KTP-nya berasal dari provinsi target area, bisa banget untuk daftar. Oke, karena kita mau dengerin langsung pengalaman kalian, mungkin dari Chelsea nih. Chelsea, boleh dong sharing sedikit tentang proses kamu tuh pada awal mula gitu ya, kok bisa tiba-tiba ketemu sama beasiswa Jitu terus mau daftar? Oh iya Kak, izin jawab ya Kak. Jadi waktu itu tuh singkat cerita waktu itu aku lagi scroll Instagram nih, terus tiba-tiba muncul tuh kayak info-info beasiswa kan. Nah, salah satunya ini beasiswa Jitu gitu. Terus aku baca dulu sekilas, oh target provinsi aku tuh masuk gitu kan. Akhirnya aku tuh kayak seneng gitu pengen pengen daftar kan. Akhirnya waktu itu aku cari tahu lebih dalam terkait program beasiswanya. Nah, aku cari tahu di mana. Pertama aku buka Instagram Yayasan Kokalbe dulu. Terus habis itu aku masuk ke websitenya tuh. Nah, setelah itu aku download buku panduan dan aku baca dari situ untuk mengetahui proses dari seleksi beasiswa JIT ini sendiri. Nah, jadi waktu itu karena banyak ya persyaratan jadi dari pendaftaran, kemudian seleksi akademik dan wawancara. Jadi aku benar-benar kayak mempersiapkan diri aku untuk daftar gitu ya, untuk tes gitu. Dan puji Tuhannya aku dinyatakan lolos sebagai salah satu award di situ. Oke, nah kalau sebelumnya kalau boleh tahu Chelsea juga pernah coba daftar beasiswa atau ini baru pertama kali? Kebetulan ini pertama kalinya Kak aku daftar beasiswa untuk apa namanya? Aku pertama kali buat apply beasiswa. Jadi kayak jujur ini sangat pengalaman baru banget dan kayak banyak banget yang harus aku capai, aku kejar, aku pelajari gitu loh Kak untuk daftar beasiswa. Oke, nanti kita bahas ya Chelsea ya satu-satu nih. Jadi udah dibilangin sama Kak Chelsea ya teman-teman gitu ya. Chelsea bilang proses seleksinya itu pertama adalah ada administrasi, jadi pendaftaran. Lalu ada tes akademik, di mana tes akademiknya adalah ada multiple choice questions atau pilihan ganda tentang tes potensi akademik dan juga esai, nanti kita akan bahas. Lalu yang terakhir adalah wawancara. Ini udah banyak banget yang tanya-tanya, Kak, tips wawancaranya gimana? Tunggu ya teman-teman, sabar dulu. Nanti Widya dan juga Chelsea akan jawab. Oke, kalau Widya sendiri boleh sharing gimana sih awalnya kok bisa nemu beasiswa gitu dan kenapa apply? Oke Kak, jadi aku cerita ya, jadi awalnya aku tahu beasiswa Jitu itu sebenarnya aku udah mantengin nih Kak, Yayasan Hokalbe itu dari semenjak beasiswa Bestari. Namun belum rezeki ya, saat itu aku belum lolos di seleksi administrasinya. Terus aku sambil mencari-cari nih Kak, cari-cari peluang beasiswa yang lain. Beberapa bulan kemudian YKK mengeluarkan program baru lagi, program beasiswa Jitu. Terus sama seperti Kak Chelsea, aku juga cari tahu lagi apakah ini sesuai dengan aku gitu, apakah provinsiku termasuk seperti beasiswa Bestari. Akhirnya aku daftar Kak, coba-coba aku daftar. Dan aku baca-baca juga buku panduannya itu berkali-kali gitu agar nggak ada yang terlewat ya Kak. Soalnya takut banget kemarin kan pelajaran ya Kak dari beasiswa Bestari itu aku cari tahu kenapa kok aku bisa nggak lolos dari administrasinya. Mungkin ada yang kurang berarti dari berkas-berkasnya. Jadi pelajarannya di beasiswa gitu aku nggak mau itu terulang. Jadi aku berusaha lebih maksimal lagi gitu Kak. Dan alhamdulillah bisa sampai tahap akhir dan menjadi award gitu. Keren. Oke, jadi belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Jadi memang di Yayasan Kokalbe programnya tidak hanya gitu, tapi ada program beasiswa lainnya. Jadi teman-teman semua silahkan bisa cek website kami di www.yayasankokalbe.org ataupun di sosial media kami untuk kesempatan-kesempatan beasiswa lainnya. Tapi yang saat ini yang lagi dibuka adalah beasiswa Jitu gelombang kedua di tahun 2025 ini. Ya, pendaftarannya udah dari 3 Maret kemarin ya sampai 14 April. Nah, beda nggak sih Kak gelombang 1 sama gelombang 2? Nggak beda ya teman-teman, hanya periodenya. Jadi teman-teman bisa cek aja sosialisasi kami tentang beasiswa Jitu 2025 yang ada di YouTube, itu juga sama gitu. Bedanya hanya di
linknya gitu ya, dan untuk bisa teman-teman mendaftarnya. Oke deh, kita sekarang boleh dong, tadi udah dibilangin, karena udah dibilangin sama teman-teman Widya dan Chelsea, udah bilang kalau misalnya pas lagi administrasi harus benar-benar ngeliat apa aja yang diminta gitu ya, ada di buku panduan dibaca benar-benar ya teman-teman, silahkan mengecek kembali buku panduannya. Dan kayaknya kalau dari 3 seleksi, administrasi, akademik, dan juga wawancara, kalau Chelsea ngerasa paling menantang di mana, Chel? Kalau aku ya, kayaknya semuanya menantang deh, Kak. Tapi yang benar-benar menantang banget itu pas seleksi akhir ya, wawancara. Itu tuh benar-benar nervousnya itu nggak main-main, kayak itu udah tahap terakhir ya, Kak. Jadi aku benar-benar ngeluarin semua kemampuan aku, sebisa aku gitu ya. Untuk nunjukin kalau misalnya aku itu bisa jadi salah satu Ordijito gitu. Jadi kayak benar-benar proses yang cukup menantang ya, dari proses seleksi berkas, kemudian akademik, sampai wawancara sih, Kak. Oke, nah tadi kan kalau misalnya Chelsea bilang wawancara, tunggu dulu. Nah, kita akan bahas wawancara di akhir. Kalau Widya, paling Kalau menantang dari gimana? Kalau dari aku sama sih Kak, semua itu benar-benar menantang karena deg-degan ya Kak, ini lolos gak di setiap seleksinya. Tapi yang benar-benar part paling bikin deg-degan itu pastinya wawancara gitu Kak. Karena finalnya ya gitu Kak. Jadi ini aku lolos apa enggak ya, gimana nanti wawancaranya. Apalagi saat itu alhamdulillah yang lolos ke seleksi wawancara itu satu-satunya yang dari Gorontalo itu aku gitu Kak. Jadi kayak part paling pembuktian aku bisa gitu jadi perwakilan dari Gorontalo untuk lolos di beasiswa gitu ini gitu Kak. Oke, Dewa. Memang kalau misalnya udah wawancara kan udah akhir-akhir ya, jadi mungkin deg-degannya jadi ekstra. Nah, tapi boleh dong kita flashback sedikit gitu ya, pada saat proses pendaftaran itu ada salah satu kayaknya dokumen yang mungkin beda nih. Kalau yang lainnya kan memang teman-teman sudah dapetin sebelumnya ya, kayak KTP, scan KTP, rapot gitu-gitu kan udah punya, tinggal teman-teman siapkan gitu. Nah, ada proses salah satu dokumen lagi yaitu menulis esai. Nah, boleh nggak diceritain sedikit Chelsea mungkin waktu itu kamu masih keinget nggak? Kamu tuh nulisnya kayak gimana sih gitu, dan gimana waktu itu kamu mempersiapkan menulis salah satu dokumen administratif yaitu esai. Oke Kak, izin jawab ya. Jadi mungkin esai ini juga jadi salah satu apa ya, syarat yang benar-benar cukup sulit ya Kak. Kenapa cukup sulit? Jadi waktu itu sebenarnya ada banyak juga ya teman-teman itu nge-DM aku gitu ya. Terus kayak tanya tips dan trik buat nulis esai Kak gitu ya. Nah sebenarnya aku juga pernah ada kok di posisi teman-teman di mana aku tuh juga nggak tahu nulis esai gitu loh. Tapi kalau dari pengalaman aku yang mau aku share ya teman-teman, yang pertama kalau misalnya teman-teman awam ya, maksudnya nggak tahu apa itu esai, teman-teman cari tahu di internet gitu ya, pengertian esai, kemudian kayak cara contoh-contoh esai beasiswa tuh kayak gimana sih gitu ya. Jadi cari tahu dulu. Habis itu teman-teman tulis strukturnya. Nah strukturnya tuh kayak gimana Kak? Nah kalau misalnya teman-teman baca di buku panduan itu kan ada outline ya, garis besar apa sih yang harus teman-teman tulis di esai, di form pendaftaran untuk esainya itu ya di seleksi pertama. Nah, jadi usahakan teman-teman itu tulis esainya tuh jangan di luar topik, tapi merangkum topik yang sudah diberikan. Misalnya waktu itu aku tulis kayak apa sih alasan terkuat aku ya buat ngedaftar atau nge-apply beasiswa Jitu ini gitu loh. Aku tunjukin gitu loh, aku tunjukin potensi aku tunjukin apa yang bisa aku kasih gitu ya ke pemberi beasiswa gitu. Nah, terus habis itu ada juga yang paling penting itu adalah kontribusi teman-teman. Kontribusi teman-teman buat daerah teman-teman gitu ya, karena memang beasiswa Jitu ini kan dispesifikkan ke beberapa provinsi ya Kak. Jadi memang harus punya kontribusi yang nyata gitu. Makanya waktu itu aku ingat banget, aku karena jurusanku ini data science ya Kak, mungkin teman-teman baru pertama kali dengar jurusan ini gitu ya, karena cukup baru juga di Indonesia. Jadi kontribusiku tuh aku tulis bahwa nanti aku ingin mengembangkan ya potensi di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan, terutama di provinsi aku, terutama di daerah 3T ya, Kepulauan Tanimbar yang memang jauh banget teman-teman pasti
kayak nggak tahu gitu ya di Tanimbar tuh di mana sih. Nah, oleh karena itu aku pengen banget menjadi salah satu woman in STEM ya. Jadi pengen untuk ngebangun platform sesuai bidang studi aku untuk untuk provinsi aku gitu, untuk tempat aku. Jadi teman-teman ceritain aja, jadi pahami diri teman-teman gitu, apa yang mau teman-teman bangun, apa yang mau teman-teman buat gitu. Terus ceritakan semuanya itu di dalam bentuk tulisan tadi, seperti itu, Kak. Oke deh, wah kayaknya lengkap nih. Jadi pertama sebelum teman-teman memulai esainya, jadi teman-teman bisa tadi seperti yang dibilang sama Chelsea untuk memahami lagi dulu esainya itu pertanyaannya apa sih gitu ya. Kalau di tahun ini aku sambil baca nih ya di sini aku ada buku panduan. Di tahun ini esainya itu menanyakan bagaimana kamu menjawab tantangan kondisi di daerahmu yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depan. Nah, tuliskan rencanamu dan langkah yang sudah sedang dan akan kamu lakukan secara rinci. Jadi kembali lagi tadi aku mengutip dari Chelsea ya, tahu tentang apa kemauan diri sendiri gitu ya. Terus habis itu juga riset lagi gitu, terus dan juga tuliskan benar-benar potensi kamu apa aja sesuai dengan kemampuan dan juga apa yang sudah kamu lakukan dan sedang kamu lakukan sekarang dan akan kamu lakukan nantinya. Oke, makasih ya Chelsea. Apa namanya ini juga mungkin sebagai tips juga ya buat teman-teman nantinya kalau nulis esai itu gimana. Nah, buat teman-teman tadi nih banyak nih Kak, saya nggak lulus atau sebenarnya sekarang nih lagi proses di gelombang pertama. Karena kan gelombang pertama pengumuman itu lulus atau nggak lulusnya itu baru di tanggal 9 April ya kan. Nah, teman-teman kalau misalnya boleh kami rekomendasikan, teman-teman bisa menunggu dulu sampai tanggal tersebut dan nanti kalau misalnya teman-teman belum rezeki pada gelombang 1, teman-teman bisa apply lagi untuk gelombang kedua karena gelombang kedua kita itu sampai tanggal akan dibuka pendaftaran sampai tanggal 14 April. Jadi teman-teman punya waktu yang cukup untuk daftar lagi di gelombang kedua. Nah, tadi udah di bagian pendaftaran. Jadi pokoknya teliti banget sama buku panduan dan persiapkan banget esainya kayak yang udah dibilangin sama Chelsea. Nah, boleh dong, ini banyak banget yang nanya tentang Kak, tes akademiknya apa aja? Widya boleh cerita sedikit nggak sih tes akademiknya tuh apa aja sih? Oke, boleh banget Kak. Jadi setelah aku dinyatakan lolos di seleksi administrasi, selanjutnya di seleksi akademik. Nah itu aku baca lagi buku panduannya, apa aja yang perlu disiapkan dan kira-kira nanti tesnya seperti apa. Nah, di tahun kemarin mungkin masih sama ya, seperti tahun ini, untuk tes akademik itu dibagi menjadi dua, ada soal multiple choice seperti yang dibilang Kak Khoirun, dan juga ada soal esai. Nah, untuk soal akademiknya, karena kebetulan aku juga lagi persiapan UTBK saat itu, dan aku juga rajin nih ngerjain soal, teman-teman. Nah, soal-soalnya itu tidak terbatas ke soal akademik saja, tapi ada juga soal wawasan umum. Jadi teman-teman bisa tuh cari-cari di internet gitu. Banyak banget yang menyediakan soal-soal latihan untuk tes beasiswa. Jadi teman-teman bisa kalau aku ya Kak, kalau ngerjain di laptop itu tuh kurang kerasa untuk ini kurang kerasa bahwa ini lagi ujian gitu loh Kak. Jadi aku coba print soal-soalnya, jadi aku berasa serius untuk mengerjakan. Jadi aku print soal-soalnya, aku jawab-jawab. Setelah soal tes multiple choice itu tadi, aku juga latihan untuk menjawab soal esai. Karena akan ada soal esai juga kan ya teman-teman, dan itu waktunya terbatas. Jadi teman-teman bukan hanya diberikan soal lalu bisa mengumpulkan kapan gitu, tapi tidak. Jadi barengan sama multiple choice. Jadi teman-teman bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan misalnya apa yang akan ditanyakan, dan pertanyaannya itu kalau aku kemarin tidak jauh-jauh dari esai ya Kak, dari esai juga tentang diri teman-teman, apa yang ingin teman-teman berikan kepada daerah gitu. Nah, itu perdalam lagi gitu, dan latihan untuk menjawab. Kalau aku kemarin itu sistemnya aku timer Kak. Jadi misalnya aku mau jawab satu soal nih, aku timer 10 menit. 10 menit itu aku bisa menulis berapa kata.
gitu. Dan tiap hari aku evaluasi, misalnya aku 10 menit ternyata cuma dapat 50 kata, berarti aku harus lebih cepat lagi nih untuk menjawab soal esai tersebut. Gitu sih Kak, kalau aku kemarin di tes akademiknya. Oke, jadi banyak latihan ya Widya berarti Iya, ya, soal-soal UTBK, soal-soal SNMPTN gitu-gitu ya. Semuanya teman-teman itu mirip-mirip karena tes potensi akademik pilihan ganda. Teman-teman pada saat nanti tes akademik itu akan diberi waktu seperti yang udah dibilang emang sudah ada limited ya. Jadi terbatas waktunya yaitu 3 jam. Nah, jadi tipsnya kalau dari Widya, katanya Widya adalah latihan soal dan coba timer diri gitu ya saat mengerjakan. Jadi nanti pada saat tesnya itu udah siap nih gitu. Nah kalau Widya sendiri berarti boleh nggak kayak berapa lama di tes akademiknya? Tes akademiknya 30 soal ya, dan esainya kan 3 soal. Nah esainya berapa lama? Maksudnya durasi kalau yang kamu kan dapatnya 3 jam. Kamu alokasinya gimana? jadi alokasi waktunya kemarin itu aku udah target karena ini waktunya 3 jam. Jadi aku berusaha secepat mungkin menjawab soal multiple choice-nya itu dulu Kak. Jadi karena dikasih waktu 30 menit, aku nargetinnya itu sejam aku harus selesai. Nah, alhamdulillah kemarin itu aku kurang dari sejam, aku multiple choice-nya sudah selesai duluan. Jadi aku bisa lebih fokus ke esainya gitu. Jadi memang aku untuk waktunya memang pengennya itu lebih banyak di esai karena kan kadang mungkin ada yang kita kelupaan nih kalimat apa, jadi kita bisa koreksi ulang di esai yang kita buat gitu Kak. Oke, dan juga jangan lupa kasih waktu untuk revisi ya, maksudnya ngecek lagi jawabannya udah oke belum gitu-gitu ya, dan harus dilengkapi. Nah, oke, berarti 1 jam dan 2 jam. Kalau Chelsea ada tips lain nggak nih pada saat tes akademik? Oke, Kak, jadi mungkin kalau dari aku ya, karena aku adalah mahasiswa waktu daftar semester 2, jadi lebih struggle lagi gitu, karena aku harus mempelajari kembali lagi materi-materi SMA gitu kan. Materi SMA kayak matematika, IPA, IPS, terus harus belajar lagi buat UTBK gitu kan. Nah, kalau misalnya tips dari aku, harus bisa memanajemen waktu, teman-teman. Nah, terus karena biasanya kalau esai itu kan ada limited ya, batasan kata gitu. Nah, jadi teman-teman perhatikan lagi. Jadi aku tekankan lagi untuk baca dan pahami buku panduan. Kenapa? Karena kalau teman-teman kalau ditulis di buku panduan maksimal esai itu cuma 250 kata, berarti teman-teman tulisnya 250 kata gitu, jangan lebih, jangan kurang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyalahi itu kan, ya itu adalah kesalahan yang kecil tapi berakibat fatal ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa jangan lupa baca buku panduan. Nah, terus habis itu kalau tips dari aku, jangan lupa manajemen waktu teman-teman. Kayak tadi kata Widya, itu harus bisa bagi antara tes untuk pengetahuan umum dan juga tes esai. Sama waktu itu aku juga baginya seperti itu, 1 jam aku ke pengetahuan umum dan 2 jam aku ke esai seperti itu. Jadi lebih fokus aku tuh lebih ke esai karena mungkin aku nggak tahu penilaiannya, tapi menurut aku esai itu pasti menyumbang lebih besar ya poinnya gitu. Jadi aku fokusnya ke situ. Oke, bener banget. Memang kalau misalnya dari poinnya pastinya esai itu lebih berat secara portion penilaiannya. Tapi juga satu lagi nih, selain manajemen waktu yang tadi udah dibilangin, tadi kayaknya juga salah satu highlight yang di jawaban dari Widya itu kita harus konsisten juga nih teman-teman dalam menjawab, karena esainya itu tadi yang Widya bilang kan nggak jauh dari sebenarnya apa yang kita tulis pada saat pendaftaran kayak gitu. Jadinya teman-teman pada saat tes akademik pun itu balik lagi harus mengenal dirinya gitu ya, terus juga menulis sesuai dengan apa yang sudah memang teman-teman lakukan sesuai kapasitasnya teman-teman. Jadi paling sering nih sebenarnya salah satu lainnya ya Widya dan Chelsea, dan ini mungkin salah satu yang kalian memang sudah tidak lakukan jadi ya bisa lolos gitu ya seleksi, adalah jangan coba-coba pakai chat GPT, AI, bantuan AI, alat tools apapun itu gitu ya, atau copy paste dari internet, itu udah pasti nggak lulus teman-teman ya. Jadi kalian harus selalu mawas diri bahwa yang akan menilai itu pasti lebih tahu gitu kan, dan hal-hal seperti itu tuh bisa langsung
kelihatan dan terindikasi bahwa itu ChatGPT atau dari internet. Nah, boleh nggak cerita sedikit, mungkin mulai dari Widya dulu. Waktu pas lagi pertanyaan-pertanyaan itu kan memang tentang diri ya, pengenalan diri, terus habis itu juga harapan kamu ke depannya, misalnya seperti cita-cita, dan sedikit tentang pengalaman perkuliahan, misalnya pengalaman organisasi gitu. Nah, boleh cerita sedikit nggak Widya, waktu itu kamu nulisnya tuh sendiri atau gimana sih? Boleh dikasih tahu nggak prosesnya gimana? Oke Kak, nah untuk proses menulis esai itu ya seperti yang sudah dibilang Kak Cici, aku juga sama riset, cari tahu dan banyak cari referensi-referensi juga. Dan alhamdulillahnya saat aku menulis esai itu orang tua aku sangat suportif sekali dalam beasiswa ini. Jadi kurang lebih banyak masukan juga dari ibuku khususnya. Jadi teman-teman, ini tips dari aku. Kalau kalian menulis esai, kalau misalnya kalian merasa berat nih menulis esai, kalian bisa sharing dengan orang-orang terdekat kalian gitu, kepada orang tua mungkin yang bisa menilai esai kalian, atau teman-teman, atau juga guru. Karena sepengalamanku begitu, ketika aku menulis esai, jadi aku sudah menulis, sudah dapat poin-poinnya, sudah dapat berapa paragraf gitu, aku coba kasih esaiku saat itu ke ibuku. Nah, aku mencoba bertanya kayak, menurut ibuku, ini apakah soal esainya, apakah esainya ini itu mudah dipahami atau masalah solusi yang aku cantumkan itu apakah sudah sesuai atau kurang. Jadi aku dapat feedback dari situ teman-teman, dan aku juga minta saran ke guruku, khususnya guru bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kan kita perlu tahu apakah tata bahasanya ini sudah benar, kayak huruf kapitalnya, penggunaan kalimatnya itu apakah sudah benar atau belum. Jadi aku banyak dibantu juga dengan orang-orang terdekatku dalam menulis esai ini, Kak Koirul. Oke, itu kan pada saat pendaftaran berarti kamu, karena kan kalau pendaftaran memang dokumen terpisah ya, yang kamu bisa siapkan gitu, kamu bisa melakukan itu gitu, minta masukan dari berbagai orang gitu. Nah, kalau misalnya pada saat tes akademik kan ada tulis esai, nah itu kamu gimana? Nah, saat tes akademik itu kan sebelumnya kan aku sudah mempersiapkan itu ya Kak. Jadi aku gali lagi, baca lagi, yang itu benar katanya Kak Koirul itu kita harus konsisten ya teman-teman. Jadi apa yang kita beritahu di esai kita saat pendaftaran itu juga kita harus konsisten untuk menyampaikan itu kembali di soal esai di akademik. Nah, aku persiapannya, aku coba cari beberapa pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan, dan itu berakar dari esai aku. Misalnya kemarin aku menulis tentang kontribusi aku ke daerah Gorontalo. Aku ingin insya Allah membangun kantor akuntan publik agar bisa membantu UMKM yang ada di Gorontalo dalam pencatatan laporan keuangan. Nah, di situ aku lebih uraikan lagi kenapa misalnya Gorontalo butuh itu, emang ada masalah apa gitu, dan kenapa laporan keuangan itu menjadi hal penting di UMKM. Jadi seperti itu, Kak. Oke deh, makasih Widya. Kalau Chelsea, ada tips tertentu untuk penulisan akademik? Maksudnya penulisan esai di tes akademik? Kak, aku izin jawab ya. Jadi seperti kata Widya tadi ya, kita harus riset dan lain-lain. Tapi kalau dari aku, itu dari sejak aku tahu beasiswa gitu ya Kak, aku nggak pernah nge-skip live-nya ya, live Yayasan Kokalbe. Jadi aku nggak pernah nge-skip, karena kenapa? Karena dari situ kan ada cerita ya dari orde-orde sebelumnya. Jadi dari situ aku tuh tahu gitu loh, oh ternyata karena kan pertanyaan akademiknya sifatnya rahasia ya Kak, kita nggak tahu itu pertanyaan nanti kayak gimana. Makanya waktu itu aku nggak pernah nge-skip live-nya Yayasan Kokalbe. Jadi aku tahu dari orde-orde sebelumnya, kayak mereka nge-share sampai aku waktu itu nonton YouTube. Kalau aku kelewat, aku nonton YouTube bener-bener ulang dari awal. Jadi mereka tuh cerita terkait apa sih yang ditanyakan di pertanyaan akademik itu. Nah, terus kalau tips dari aku menulis esai ya sebenarnya tuh adalah sebenarnya gini, kalau teman-teman itu bingung, sebenarnya kalau teman-teman itu bisa minta tolong ke AI, tapi jangan sampai benar-benar AI yang merubah semuanya, sebenarnya kayak gitu. Minta tolong itu dalam bentuk apa? Minta tolong itu kayak contoh tanda baca.
kan teman-teman kalau misalnya kesusahan nanti bisa minta tolong AI untuk merevisi gitu apa tanda baca yang kurang-kurang kayak gitu kan. Karena untuk nge-reviewer itu pasti akan sangat mendetail ya, maksudnya sangat memperhatikan sedetail kecil seperti tanda baca. Kalau misal tanda baca yang nggak sesuai itu pasti akan jadi salah satu topik penilaian juga ya. Jadi kalau dari aku, teman-teman gunakan AI itu sebijak mungkin gitu. Artinya teman-teman buat dulu esainya. Kalau misalnya teman-teman nggak yakin sama apa yang teman-teman tulis, seperti kata Widya tadi, bisa untuk kasih ke orang kayak yang sudah lebih berpengalaman untuk membaca esai tersebut. Kalau misalnya dirasa kurang seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman kayak udah cukup percaya diri, tapi ada kayak kurang tanda-tanda baca atau apapun, teman-teman sederhananya bisa minta tolong AI untuk ngerevisi, tapi ngerevisinya untuk tanda baca. Jadi lebih meyakinkan bahwa penulisan kita itu sudah sesuai seperti itu. Oke, tapi itu kalau misalnya teman-teman pada saat mengerjakan esai di pendaftaran ya. Lagi-lagi di tes akademik jangan lupa teman-teman itu tuh sangat limited waktunya, jadi mungkin nggak lebih fokus untuk isinya sebenarnya, kontennya maunya nulis apa sih, itu mungkin akan lebih akan memakan waktu gitu bagi teman-teman semua. Nah, jadi kalau misalnya secara besarannya, kalau esai ya teman-teman, esai di pendaftaran ataupun nanti esai pada tes akademik, itu teman-teman harus menjawab pertanyaan yang diminta. Jadi jangan misalnya pertanyaannya A ya, tapi teman-teman jawabnya bukan A, tapi malah jawabnya B. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi harus pertama adalah menjawab pertanyaannya. Jadi pahami dulu pertanyaannya apa dan dijawab gitu. Nah, lalu nanti adalah kontennya gitu ya. Kontennya harus namanya esai, jadi harus berupa paragraf, bukan misalnya dot point gitu ya. Terus habis itu kan secara format ya, tadi tanda baca dan lain-lain itu juga harus jelas. Terus juga teman-teman harus menjawab sesuai dengan harus genuine itu maksudnya memang jujur gitu ya, jujur menjawabnya sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya teman-teman. Jadi jangan sampai menulisnya sesuatu yang tidak sulit gitu ya untuk dipahami atau tidak konkret, atau akhirnya ini kayaknya membual nih, padahal teman-teman pada saat pendaftaran ataupun itu tidak menuliskan misalnya punya pengalaman tersebut gitu, tapi tiba-tiba di esai nulis sesuatu yang di luar dari kemampuan. Nah, itu bisa jadi tanda tanya besar bagi penilai gitu. Jadi hal-hal tersebut juga penting banget ya teman-teman untuk teman-teman ingat-ingat. Iya, yes, Kak, berarti jumlah katanya dihitung dong. Bisa dihitung teman-teman secara manual gitu, karena kan minimum 250 kata kalau tes akademik ya pada saat penulisannya. Nah, atau teman-teman bisa tulis dulu di kayak Word dokumen atau di Google Doc gitu, di Word dokumen, dan dicek gitu udah berapa katanya, nanti baru dipindah ke formulirnya. Itu juga bisa. Mungkin itu, dan kita akan masuk ke seleksi yang ketiga, yaitu wawancara nih. Ada banyak banget ya tips-tips, kita sambil baca-baca pertanyaan dari teman-teman ya. Ini aku satu-satu baca sambil kita akan masuk ke ini. Nih, aku liatin, kok nggak bisa? Bisa kelihatan nggak ya? Oh, udah. Mohon penjelasannya terkait panelis yang nanti bertemu peserta lain. Itu mekanismenya gimana ya, Kak? Ini maksudnya mungkin, mohon maaf, Widya boleh dimatiin nggak? Soalnya, yes, oke. Mohon penjelasan terkait panelis yang nanti bertemu peserta lain. Ini mungkin maksudnya adalah sistem wawancara kali ya. Jadi sistem wawancara kami panelis. Jadi misalnya ada calon pendaftar 1 orang, ada 2 orang atau lebih yang akan mewawancarai. Nah, mungkin Chelsea boleh nggak share sedikit kamu pengalamannya pada saat wawancara gitu ya dengan 2 panelis, itu seperti apa? Oke Kak, izin menjawab. Jadi waktu itu aku diwawancarai oleh 2 panelis, benar. Jadi itu kayak sistemnya tuh ganti-gantian gitu. Nanti kebetulan aku diwawancarai oleh Kak Koirun. Aku ingat banget waktu itu. Jadi sistemnya tuh nanti ganti-gantian Kak Koirun sama pewawancara satu lagi. Jadi
kalau sistem panelisnya seperti itu teman-teman. Jadi diwawancarai oleh lebih dari satu orang seperti itu. Kalau untuk pengalamanku ya teman-teman, jujur karena kalau misalnya teman-teman udah lolos sampai tahap ini, usahakan keluarin semua kemampuan kalian, keluarin semua apa yang kalian bisa karena jujur ini adalah finalnya gitu loh. Untuk selangkah lagi jadi award G2. Jadi kalau pengalaman dari aku teman-teman, kalau semenjak teman-teman udah dinyatakan lolos nih seleksi akademik, nah dari hari itu pun juga teman-teman harus langsung mempersiapkan diri buat tes wawancara. Caranya kayak gimana? Bisa nge-search, bisa nge-riset, bisa cari di internet kayak pertanyaan-pertanyaan umum ya terkait beasiswa, terkait apa sih terkait beasiswa ya, pertanyaan-pertanyaan wawancara umum terkait beasiswa. Terus habis itu setelah itu teman-teman itu coba untuk ngerangkum pertanyaannya dan mengembangkan jawaban teman-teman seperti itu. Jadi usahakan karena seperti yang dikatakan oleh Widya dan juga Kak Koirun harus konsisten. Jadi sebenarnya pertanyaan wawancara itu ya ditanyakan berdasarkan esai yang teman-teman tulis sebenarnya kayak gitu. Jadi usahakan untuk menjawab itu juga harus konsisten. Nah, mungkin aku kasih tips sedikit ya. Kalau misalnya teman-teman udah ada di proses wawancara itu kan pasti nervousnya tuh nggak main-main. Pasti gugupnya tuh juga nggak main-main. Waktu itu aku sampai gugup 15 menit di waiting room itu aku kayak harus ngapain, aku benar-benar gugup. Tapi yang aku lakuin itu adalah aku terapin teknik pernapasan. Teknik pernapasnya kayak gimana? Jadi kayak 3 detik tarik nafas, terus habis itu 3 detik tahan, 3 detik buang. Itu buat teman-teman itu lebih rileks. Jadi pas masuk nanti di Zoom-nya karena wawancaranya daring ya online, teman-teman itu bisa lebih rileks gitu. Rasa nervous, rasa takut, rasa gugupnya itu sedikit berkurang, walaupun nggak berkurang banget, tapi itu bisa membantu teman-teman untuk nggak ngeblank nantinya seperti itu. Untuk wawancaranya berapa menit tergantung ya teman-teman sebenarnya ya. Jadi itu kalau nggak salah tuh 30 menit atau 20 menit maksimalnya, tapi sebenarnya tergantung kembali lagi kepada panelisnya yang wawancarainya dan teman-teman sendiri kayak kalau teman-teman memberikan jawaban yang memang sudah dirasa cukup oleh pewawancara, mungkin bisa 15 atau 20 menit, tapi kalau memang ada teman-teman lebih ingin mendetailkan lagi, mungkin bisa lebih. Jadi waktunya itu sebenarnya nggak tentu-tentu banget sih, tapi istilahnya tuh kayak ada range-nya, kalau nggak salah 20-30 menit itu kayak maksimalnya. Mungkin Kak Koirun bisa tolong untuk menjawab pertanyaan. Iya, jadi sekitar segitu. Jadi 15 sampai 20 menit sebenarnya, yang nggak sampai 30 menit kita kalau misalnya sama beasiswa Jitu. Tapi itu benar banget. Jadi semua seleksi itu sebenarnya sebuah kesempatan buat teman-teman menunjukkan potensi dan komitmennya teman-teman. Jadi nggak hanya diwawancara, tapi juga pada saat kamu melakukan tes akademik, terus juga pendaftaran, itu terlihat banget teman-teman yang memang serius ya menuliskan dan menginvestasikan waktunya untuk mendaftar sama yang enggak. Itu kelihatan banget dari cara dia menulis ya, cara dia mengisinya gitu ya, dengan ada yang panjang lebar tentang mengapa, misalnya kan kalau di pendaftaran ada ya pertanyaan kenapa mata pelajaran apa yang paling kamu sukain, atau hal-hal seperti itu ada ya. Terus habis itu kenapa nggak suka, itu kan dari situ kita sebenarnya bisa ngelihat gitu apakah benar-benar teman-teman misalnya oh memang beneran kok nih anak punya minat dalam bidang IPA, karena itu hal yang sudah memang teman-teman lakukan, misal dari organisasi, dari mana-mana. Tapi ada juga yang kayak nulisnya jurusan apa, tapi secara minatnya atau organisasi yang di sekolah atau hal-hal yang aktivitas yang sudah pernah teman-teman lakukan, malah melakukan hal lain. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nanti dari penilai kayak, ini anak beneran komitmen nggak ya dalam pendidikan tingginya. Nah, kayak gitu-gitu sih ya. Oke, kita lanjut juga, dan benar banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pada saat udah sampai wawancara, itu adalah waktu dimana kita selalu lebih mengenal dan juga menanyakan kembali, mengkonfirmasi apakah dari apa jawaban teman-teman di pendaftaran, jawaban teman pada saat esai di tes akademik, ataupun esai pada saat pendaftaran itu, ini beneran teman-teman bukan ya gitu ya. Apakah yang di KTP dan ini berbeda gitu kan. Jadi hal-hal tersebut ya. Oke, ini ada pertanyaan dari apa nih? Untuk surat aktif kuliah dan tidak menerima beasiswa, apakah bisa pakai format dari pihak kampus? Bisa, asalkan isinya sama.
ya, maksudnya isinya sama adalah apa? Keterangan mahasiswanya, semester berapa, kuliah di mana, dan lain-lain, prodi apa, dan juga keterangan tidak menerima beasiswa lain. Karena di beasiswa Jitu ini, kami tidak bisa menerima teman-teman yang memilih, sudah mendapatkan beasiswa dengan komponen yang sama dengan beasiswa kami ya. Nah, ngomongin tentang benefit nih, boleh dong Widya cerita sedikit benefit-benefit dari uh, kesan ataupun benefit apa sih yang sudah kamu rasakan gitu ya, manfaat yang kamu rasakan setelah menjadi penerima beasiswa Jitu? Baik Kak, aku akan izin menjawab. Jadi teman-teman, manfaat benefit dari jadi awardee Jitu itu banyak banget ya teman-teman. Jadi kita nggak hanya dapat dibantu secara finansial, yaitu biaya pendidikan sampai lulus, tapi kita juga dapat program kapasitas ya, mentoring. Jadi kita juga dapat mentoring tentu dari mentor-mentor yang berpengalaman, dan kita di situ ada latihan komunikasi, latihan menulis. Jadi kayak semisal esai yang teman-teman buat saat ini, kita juga ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan selain pengembangan kapasitas dan mentoring itu tadi, kita juga ada ini ya Kak, seperti English Club. Jadi teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris itu ketika ketika sudah menjadi awardee Jitu itu, kita akan ada banyak klub-klub juga yang melatih kemampuan kita, tidak hanya dari akademik. Teman-teman juga yang suka baca buku itu juga nanti ada klub diskusi baca buku sendiri gitu. Dan pengalaman benefit yang paling berasa banget di aku itu salah satunya adalah produktivitas ya Kak. Jadi dari beasiswa Jitu ini mau tidak mau aku punya tanggung jawab gitu, dan akhirnya aku berusaha untuk lebih produktif gitu dan bisa manajemen waktu. Dari aku ada program mentoring dan aku berusaha untuk mencari-cari kegiatan yang bisa mendukung apa yang ingin aku berikan ke daerahku gitu kan Kak, karena aku sudah berkomitmen nih ingin memberikan kontribusi ke daerah Gorontalo gitu ya. Jadi aku harus mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung. Nah, menurutku di beasiswa Jitu ini benefit yang salah satunya aku dapatkan, aku didukung gitu Kak. Jadi aku bersemangat untuk bisa mewujudkan impianku itu Kak. Gitu. Oke, jadi nggak hanya masalah finansial, tapi non finansialnya lebih berasa lagi ya kalau sama Widya nih, katanya Widya ngerasa punya sebuah ekosistem yang mendukung Widya gitu ya dalam hal akademik dan juga non akademik. Oke, kalau misalnya dari Chelsea sendiri, Chelsea, apa perubahan kamu yang kamu rasakan? Tentunya tanggung jawabnya jadi nambah, tadi udah dibilangin juga sama sama Widya. Tapi bedanya nih pada saat tahun pertama kamu belum dapat beasiswa, dan setelah itu semester 3 kamu udah mulai dapat beasiswa. Oke Kak, kalau dari aku jujur sama beasiswa Jitu ini tuh membuka peluang sebenarnya bagi aku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena benefit yang ditawarkan itu besar, nggak main-main menurutku ya. Jadi ya seperti kata Widya tadi, kita benar-benar dibiayain full sampai lulus. Setelah itu kita diajarin pengembangan kapasitas. Jadi teman-teman di sini tuh teman-teman bakal diajarin banyak banget terkait soft skill ya, dan diajarin tuh bukan dari speaker-speaker yang biasa, tapi speaker-speaker yang jujur keren habis. Aku mau bilang ini karena mereka tuh udah benar-benar berpengalaman ya di bidang mereka masing-masing. Terus yang aku rasain di sini, aku punya keluarga. Karena aku anak rantau, terus awalnya itu kayak pas semester 1 semester 2 tuh aku kayak gak tahu gitu kan mau ngapain, harus adaptasi kayak gimana. Nah, pas aku jadi awardee di semester 3, aku dikasih satu forum. Aku punya keluarga baru. Jadi aku bisa lebih mengekspresikan diri aku, lebih confident gitu loh untuk belajar hal-hal baru gitu kan. Nah, terus habis itu seperti kata Widya tadi, kita dapat mentor teman-teman, dan ini salah satu program yang jujur keren habis menurut aku ya. Karena kita itu bisa apa ya, kalau misalnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu harus ngapain di dunia perkuliahan, feel free untuk nanya mentor dan gratis.
mentornya itu apa? Jadi mentor itu disesuaikan dengan bidang teman-teman. Misalnya aku karena di data science ya. Jadi aku punya mentornya tuh di bidang IT gitu loh. Jadi kalau misal aku nggak ngerti soal konsep-konsep kayak pemrograman dan apapun, aku bisa feel free untuk tanya mentor aku. Terus habis itu YKK juga sangat membantu ya di dunia perkuliahan aku karena mereka juga nyediain banyak kayak program-program kayak tadi udah disebutkan oleh Widya, ada YEC atau YKK English Club, juga ada Serambi ya. Jadi menurut aku banyak-banyak program pengembangan kapasitas yang YKK sediakan buat teman-teman itu ditujukan buat apa? Untuk mengembangkan kemampuan atau kapasitas dari teman-teman sendiri seperti itu. Jadi untuk benefitnya kayaknya teman-teman harus join deh buat tahu dan merasakan sendiri deh sebenarnya benefit yang aku dan Widya rasakan semenjak menjadi Ordijitu ini. Oke, semoga ya habis ini teman-teman semua yang menonton jadi terinspirasi sama Widya dan Chelsea, jadinya juga mau daftar. Dan tentunya tadi nanti mungkin juga Chelsea sama Widya sangat terbuka buat teman-teman. Mungkin nanti teman-teman mau ada yang WA, bukan WA, DM gitu ya, menanyakan boleh nggak Chelsea, Widya? Boleh banget Kak, aku Boleh banget Kak. Aku feel free untuk nanya, aman-aman. Nah, ya soalnya kan kalau misalnya cuma IG live sangat terbatas ya kadang-kadang ya, mungkin teman-teman punya hal-hal yang pengen teman-teman tanyakan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak, kalau nerima beasiswa ini boleh kuliah sambil kerja nggak, Kak? Kayak part time gitu. Soalnya kalau beasiswa lain ada yang nggak mau nerima mahasiswa yang sambil kerja. Nah, salah satu keunikan dari beasiswa Jitu atau beasiswa dari semua beasiswa dari Yayasan Kokalbe, kami memberikan kebebasan untuk penerima beasiswa untuk juga sambil bekerja. Dalam hal misalnya teman-teman itu yang kuliah itu boleh memilih sendiri kuliahnya itu di institusi manapun gitu ya, selama mereka terdaftar di Indonesia. Jadi institusinya bisa negeri, bisa swasta. Terus juga teman-teman bisa ngambil kelas reguler ataupun kelas karyawan, itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman masih boleh kerja ya, karena banyak sekali dari teman-teman kita, dan kita juga mengetahui bahwa teman-teman semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin itu, ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih, kita masih ada sekitar 10 menitan, buat teman-teman silakan, boleh ditanyakan. Oh ini ada dari Niche 19. Kak, untuk surat pernyataan apakah bisa ditandatangan? Oh ini mungkin surat keterangan ya. Sama dosen atau ketua prodi. Boleh ya, boleh pokoknya dari kampus dan juga jangan lupa ada kop suratnya. Oke, next. Pertanyaan banyak nih, ada yang nanya juga nih. Halo Kak, mana ya? Tadi ada Chelsea. Nih, izin bertanya Kak Chelsea, kesalahan-kesalahan apa aja ya yang membuat gagal seleksi administrasi? Apa aja, Cel? Boleh dong sharing. Oke, kesalahan-kesalahan apa yang buat kita tuh bisa gagal untuk daftar beasiswa ya? Sebenarnya kesalahan kecil seperti tidak membaca dan tidak memahami buku panduan sih teman-teman. Itu kesalahan kecil tapi akibatnya fatal. Jadi kayak misalnya kalau karena semua untuk proses seleksinya itu udah ditaruh di buku panduan teman-teman. Jadi aku tekankan sekali lagi teman-teman tuh harus baca dan pahami, bukan hanya baca ya, tapi harus memahami syarat-syarat, kemudian untuk seleksi administrasi, kemudian akademik dan wawancara itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua, persiapkan diri teman-teman. Jadi belajar belajar kayak nulis esai dulu ya, kayak seperti tadi kata Widya. Jadi kita punya waktu kayak hari ini kita tulis dulu, kita latihan buat nulis kayak 10 menit itu kita dapat berapa kata sih, karena kita harus bisa manage waktu nanti ya pada saat proses seleksi. Jadi teman-teman, sekali lagi aku tekankan, baca buku panduan dan pahami buku panduan karena semuanya itu sudah tertulis di situ. Itu dari aku, Kak. Sip, makasih Chels. Yes, pokoknya teman-teman diikutin aja buku panduannya kalau teman-teman bisa. Pokoknya memenuhi syarat, terus habis itu juga teman-teman juga melengkapi seluruhnya. Kemungkinan paling besar adalah teman-teman nanti bisa lulus tahap administrasi. Nah, ini ada tanya, Widya mungkin boleh jawab ini, psikologi dan informatika masuk nggak sih Kak dalam bidang studi target?
Nah, untuk psikologi dan informatika ini termasuk ya Kak Koirun, termasuk dalam dari MK karena ada kesehatan, itu termasuk di STEM juga. Kalau ada teman-teman yang dari FEB, ekonomi, bisnis gitu, itu juga bisa daftar. Yes, jadi pokoknya teman-teman kita ada beberapa target bidang studi ya, bukan prodi nih. Ini bidang studi. Jadi kalau prodinya bisa di bawahnya gitu ya. Bidang studinya ada agrikultur, terus habis itu ada STEM ya. STEM itu apa? Science, teknik, terus habis itu komputer, soal teknologi, engineeringnya teknik dan matematika. Terus habis itu juga kita ada pendidikan STEM. Jadi kalau teman-teman mau jadi guru biologi, nah itu bisa juga daftar. Terus kesehatan dan juga ekonomi dan bisnis yang seperti Widya bilang. Mantap. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi yang masih banyak banget nih masuk, malah makin akhir-akhir makin banyak pertanyaannya. Ini kayaknya Widya sama Chelsea nih makin bikin orang-orang teman-teman jadi terinspirasi buat ikutan. Oke, ini pilih apa ya? Bentar. Ini, Kak, per provinsi kuotanya berapa? Kok belum kelihatan ya? Bentar. Ini, Kak, per provinsi kuotanya berapa orang? Nah, teman-teman, untuk Nuras SC, nggak ada ya kuota khusus. Jadi, teman-teman harus, lulus setiap seleksinya, gitu. Jadi, nggak ada kuota khusus. Terus ini banyak banget sih yang nanya tentang tips esai dan lain-lain. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung, mungkin bisa nih, boleh nggak salah satu mungkin sharing, Widya sharing tentang SMART mungkin. Ini bisa teman-teman bisa aplikasikan dalam bentuk di dalam format esai ataupun nanti pada saat menjawab di wawancara. Boleh kasih tahu nggak nih, Widya? Boleh banget Kak. Sebelumnya aku konfirmasi SMART atau STAR ya Kak. Soalnya kalau aku maaf, STAR maksud saya. Sorry. Ya, oke. Jadi teman-teman, tips nih dari aku itu, aku juga karena suka mantengin IG YKK itu kan banyak tips dan trik juga ya, dan aku juga cari referensi di Google, juga YouTube. Itu tuh ada metode STAR. STAR itu apa? Jadi S-nya itu situation, lalu ada T itu task, terus ada A itu action, dan yang terakhir result. Jadi ini tuh salah satu metode yang bisa digunakan dalam teman-teman menjawab pertanyaan. Khususnya kalau aku bisa diterapkan banget itu di jawab wawancara Kak. Jadi misalnya teman-teman dapat pertanyaan nih, bagaimana cara kamu mengatasi antara membedakan organisasi dan akademik misalnya di perkuliahan gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan metode STAR dari situationnya ketika kalian jelaskan nih, ketika mendapatkan situasi tersebut, apa yang akan kalian lakukan. Nah, terus task itu adalah apa saja yang ingin kalian lakukan, itu dijelaskan di situ. Terus ada action ini langkah-langkahnya. Jadi setelah kalian menjelaskan situasi dan apa yang ingin kalian lakukan, langkah-langkahnya bagaimana. Misalnya kalian list dulu kegiatan organisasi, ada yang penting, tidak penting, terus akhirnya kalian bisa menguraikan dari situasi tersebut, langkah-langkahnya kalian pasti milih dulu yang lebih penting, terus yang terakhir yang tidak penting, seperti itu. Terus yang terakhir resultnya, hasilnya dari kalian menerapkan langkah-langkah tersebut apa. Berarti kalian bisa memanage waktu lebih baik, akhirnya tidak ada kegiatan yang terlewat, seperti itu. Jadi bisa menggunakan metode STAR. Oke, terima kasih Widya. Nah, mungkin kita balik ke satu lagi nih, terakhir nih ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab sama Chelsea. Kak, apa yang ditanyakan pada saat wawancara? Nah, boleh nih kayak Chelsea dibocorin, mungkin ada pertanyaan yang kamu ingat dan bagaimana tips kamu menjawabnya. Mungkin berbeda dari atau sama dengan pakai metode STAR juga, silakan. Oke Kak, kalau misalnya seingatku ya, waktu wawancara itu aku nggak tahu spesifiknya berapa pertanyaan, tapi seingatku tuh nggak jauh-jauh dari esai ya teman-teman. Karena waktu itu seingatku tuh ada kayak pertanyaan yang
ditanyain kayak apa sih kontribusi apa yang mau kamu buat. Misalnya setelah kamu jadi penerima beasiswa ini gitu kan, kamu mau buat apa sih buat daerahmu, kontribusimu apa sih gitu kan. Dan setauku tuh teman-teman pasti udah nulis itu di esainya teman-teman. Jadi seharusnya itu teman-teman pasti bisa jawab ya di wawancara. Terus pastinya pertanyaan-pertanyaan kayak kayaknya aku ingatnya cuma itu deh, aku lupa spesifiknya, tapi intinya adalah bakal ditanyain seputar esai dari yang teman-teman sudah buat sebelumnya di baik dari pendaftaran ataupun di akademiknya. Jadi pelajari kembali esai teman-teman seperti itu. Yes. Dan latihan kali ya, tipsnya latihan di cermin gimana? Kamu latihan nggak, Cel? Latihan sih Kak, bahkan kayak aku tadi sempat udah nyinggung ya, kayak pas aku dinyatain lolos akademik, dari hari itu aku bener-bener udah riset pertanyaan-pertanyaan yang untuk beasiswa, terus habis itu aku dari situ aku mulai mengembangkan jawabanku, dan aku latihannya itu bener-bener setiap hari sampai hari H aku wawancara. Jadi aku nggak pernah skip latihannya. Kenapa? Itu buat nambah apa ya, rasa percaya diriku aja sebenarnya buat jawab. Dan aku takutnya tuh kan biasanya teman-teman kalau wawancara tuh kalau saking takut dan saking nervousnya tuh bisa ngeblank ya. Nah, jadi aku mau sampaikan ke teman-teman, pesanku tuh adalah kontrol rasa takut teman-teman gitu ya. Kenapa? Memang itu manusiawi kok. Tapi teman-teman aku yakin pasti bisa kalau misalnya teman-teman udah di tahap wawancara. Itu seperti yang tadi aku bilang, terapin teknik pernapasan karena itu bisa bantu buat teman-teman rileks. Dan yang paling penting sebenarnya itu adalah jangan lupa berdoa sih sebenarnya kayak gitu. Itu mewakili segala sesuatu, kayak buat kita lebih apa ya, lebih kuat lagi ya, lebih buat kita lebih semangat lagi gitu buat tes seperti itu. Oke, nah kita udah gak kerasa loh, Widya dan Chelsea, kita udah 1 jam ngobrol-ngobrolnya. Gak kerasa ya, tapi semoga ini benar-benar bermanfaat buat sahabat kakak semua, teman-teman semua yang nonton hari ini nih. Nah, kalau misalnya terakhir sebagai penutup, boleh dong Widya sharing gitu ya. Nanti juga Chelsea, boleh nggak kasih mungkin tips ataupun kata-kata penyemangat nih buat teman-teman calon pendaftar gitu ya, atau yang sedang mempersiapkan pendaftaran untuk Jitu 2025 gelombang kedua. Silakan. Oke, jadi teman-teman dari aku ya, untuk sahabat kakak semuanya, teman-teman semua yang sekarang lagi berjuang untuk mendaftar beasiswa, khususnya beasiswa Jitu ya, aku tahu ini tuh nggak mudah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada rasa akan ada banyak tantangan, rasa nggak percaya diri, dan mungkin hampir menyerah gitu. Tapi ingat, kalian sudah bagus banget, kalian sudah berani mencoba, sudah selangkah lebih maju gitu ya untuk mencoba ini. Jadi jangan ragu, jangan merasa sedih gitu. Misalnya kalian kemarin ada yang belum lolos di Jitu gelombang 1, semangat, teman-teman harus mencoba lagi di gelombang kedua. Karena aku juga bisa jadi award di Jitu saat ini itu setelah beberapa kali gagal di beasiswa lainnya gitu ya teman-teman. Dan jadi kita juga awardee yang teman-teman lihat saat ini, aku, Kak Chelsea itu pernah ada di posisi kalian. Jadi tetap semangat, persiapkan diri dengan baik, dan jangan lupa baca buku panduannya, diteliti lagi esainya juga. Dan yang terakhir, aku tunggu kalian jadi awardee berikutnya. Yeay. Nanti biar bisa sama-sama ya, kalau misalnya Chelsea tadi bilang biar bisa jadinya punya keluarga baru. Oke, kalau gitu makasih Widya. Sekarang Chelsea, apakah ada kata-kata terakhir atau kata-kata pesan buat teman-teman yang sedang coba daftar? Oke, kalau dari aku kayaknya semua sudah diwakilkan oleh Widya. Mungkin mau aku tambahin itu adalah, sekali lagi, aku nggak akan pernah berhenti untuk ngingatin teman-teman baca dan pahami buku panduan. Terus ikutin persyaratan-persyaratan yang ada untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti itu. Terus habis itu jangan lupa untuk mempersiapkan diri teman-teman sebaik mungkin dari proses pendaftaran, administrasi, kemudian akademik, teman-teman belajar yang kuat, yang pokoknya belajar gitu ya terkait materi-materi SMA gitu, materi-materi UTBK, pengetahuan umum, teman-teman pelajari itu. Kemudian kalau udah dinyatain lolos, teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara, karena itu adalah finalnya untuk teman-teman selangkah lagi gitu ya untuk menjadi awardee. Dan satu pesan dari aku tuh adalah tetap semangat,
kalaupun gagal kemarin di gelombang satu, ayo coba lagi di gelombang dua. Siapa tahu gelombang dua itu adalah punyamu ya gitu ya. Dan kemudian satu pesan dari aku, jangan lupa berdoa, lakukan yang terbaik sebisa teman-teman dan sisanya serahkan kepada Tuhan. Let's do the best and let God do the rest. Semangat semuanya, aku tunggu jadi the next G2 awardee. Yeay. Jadi sama-sama bisa jadi generasi G2 tentunya ya teman-teman. Kita semua akan menunggu teman-teman, sahabat kakak semua untuk mendaftar. Dan kita doakan tadi juga kita berharap pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua. Jadi sekali lagi kita sedang membuka pendaftaran beasiswa G2 gelombang kedua sampai 14 April. Jadi teman-teman ini masih banyak waktunya ya. Widya dan Chelsea masih ada kayak sekitar 1 bulan gitu ya buat teman-teman mencoba untuk mendaftar program ini. Jadi bagi teman-teman yang sedang gap year sekarang sedang kelas 12 atau teman-teman yang sekarang sedang di semester 2 perkuliahan, silahkan mendaftar. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di jenjang diploma 3, 4 dan juga sarjana. Nah, terima kasih banyak nih untuk cerita-ceritanya dan juga pengalamannya Chelsea dan Widya sudah meluangkan waktunya. Semoga sharing-sharing ini kembali lagi bermanfaat ya. Kita doakan bersama dan buat teman-teman sahabat kakak semua, cek terus sosial media Yayasan Kokalbe dan juga website untuk kesempatan-kesempatan beasiswa berikutnya. Dan jangan lupa daftar di G2 2025 gelombang kedua. Dan by the way, minggu depan nih Chelsea dan Widya, kita juga akan ada IG Live lagi nih dengan G2 awardee lainnya. Dan juga tentang pertanyaannya pasti beda-beda, bukan cuma tentang seleksi. Jadi bisa teman-teman coba cek-cek ya nanti untuk jadwal IG Live berikutnya. Kalau gitu, ini kayaknya udah hampir mungkin, enggak ya, kalian di WIB semua ya. Semoga teman-teman semua bisa langsung coba-coba daftar untuk beasiswa G2 2025 gelombang kedua. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton ya. Terima kasih Chelsea dan Widya. Sampai kita ketemu lagi di IG Live selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Teman-teman, semangat.